Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Sekarang ini mata pelajaran PKK kita udah sampai di bab 4 ya. Sekarang ini kita di bab 4 pertemuan ke satu. Oke, sebelumnya kan kita udah belajar banyak ya di bab 1 sampai bab 3. Bahkan kita udah PTS juga. Ya, jadi kalau di bab sebelumnya itu, di bab 3 kita belajar tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk administrasi usaha. Contohnya kan ada surat-surat, ada laporan, ada formulir, terus ada arsip, terus ya masih banyak juga ya. Oke, sekarang ini sekarang ini kita langsung aja mulai materi pertama di bab keempat ya. Jadi materi di bab 4 ini tentang kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Ya, jadi nanti kita di sini bakalan belajar tentang bagaimana merencanakan sebuah usaha. Oke, next slide. Oke, di next slide ini ada pertanyaan, sumber daya usaha. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya usaha? Apakah sumber daya usaha itu produk, atau tenaga kerjanya, atau bahan-bahannya? Ya, jadi di sini di next slide ada penjelasannya. Sumber daya usaha merupakan segala sesuatu yang merupakan alat, bagian, atau komponen yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam usaha untuk memperlancar proses usaha agar sesuai dengan tujuan usaha itu sendiri. Ya, jadi di sini sumber daya usaha memiliki artian sumber daya itu merupakan sebuah alat atau komponen yang terlibat di dalam suatu proses usaha. Jadi sumber daya usaha ini merupakan segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan tersebut. Ya, jadi dengan adanya sumber daya usaha ini, perusahaan tersebut bisa menghasilkan produk atau jasa. Oke, next slide-nya. Menurut Peter Drucker, dalam menetapkan suatu tujuan ada 8 unsur manajemen. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi menurut Peter Drucker, dalam menetapkan suatu tujuan ada 8 unsur manajemen. Yang pertama ini posisi pasar. Nah, cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan ini dapat diketahui dengan melihat seberapa besar langganan produk, terus bagian pasar, dan saluran yang dapat dikuasai. Nah, kalau produktivitas, ini merupakan hubungan antara input dan output yang dicapai. Jadi hubungan antara sumber daya usahanya dengan hasilnya atau dengan produknya. Lalu yang ketiga ada sumber daya fisik dan keuangan. Ini merupakan dapat berupa teknologi ya yang digunakan untuk operasional perusahaan dan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan unsur keuangan merupakan besarnya posisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Lalu yang keempat ada profitabilitas. Yang kelima ada inovasi yang merupakan pembaharuan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengeluarkan produk-produk yang terbaru atau teknologi yang lebih canggih dari yang sudah ada. Lalu yang keenam ada prestasi dan pengembangan manajemen. Yang ketujuh ada prestasi dan sikap. Terus yang terakhir ada tanggung jawab solusi dan publik.
Jadi perusahaan ini memiliki tanggung jawab kepada konsumen, yaitu memberikan pelayanan dan juga memberikan produk yang bermanfaat dan baik bagi konsumen. Jadi karena itu sistem manajemen dalam perusahaan itu harus selalu terjaga supaya hasilnya yang diperoleh oleh konsumen juga maksimal. Oke, next slide. Perencanaan sumber daya usaha. Nah, di sini kita bakalan belajar bagaimana sih merencanakan sumber daya usaha. Oke, nah, menurut George R. Terry, dalam bukunya Principle of Management, ada 6 unsur dalam manajemen. Nah, jadi dalam manajemen itu pengaturan dan pengelolaan berkaitan dengan tenaga kerja, metode dan material yang akan digunakan atau unsur-unsur atau disebut dengan unsur-unsur manajemen. Jadi ini nih yang bakalan Ibu jelasin, ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam manajemen. Oke, yang pertama ini ada man atau manusia. Nah, manusia ini tujuannya sebentar. Ya, jadi manusia ini merupakan si pelaksana dari usaha tersebut. Ya, jadi manusia yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Ya, jadi yang membuat goals atau membuat tujuan itu ya manusia sendiri. Lalu yang melaksanakan tujuan tersebut, melaksanakan prosesnya itu juga manusia sendiri. Jadi di sini man itu sebagai pelaksana. Oke, yang kedua ada money atau dana, dibutuhkan untuk sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya selama kegiatan produksi dan penjualan. Ya, jadi nggak mungkin sebuah usaha atau bisnis itu bisa berjalan tanpa uang kan. Rasanya agak mustahil ya kalau kita melakukan bisnis tanpa mempunyai uang. Ya, jadi money ini berperan sangat penting dalam sebuah usaha. Nah, terus yang ketiga ada materials. Materi bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan juga bahan jadi atau finished goods. Ya, di sini tuh material ini berupa materi atau biasanya fisik sebuah ada fisiknya gitu, ada materinya. Jadi contohnya misalkan kalian mau bikin usaha makanan, materialnya ada apa aja sih bahan-bahannya? Misal ada tepung, kalau kalian mau bikin cake, ada tepung, ada coklat, ada apalagi macam-macam ya, ada minyak, ada telur. Nah, itu merupakan contoh materialnya. Jadi materialnya itu bisa berupa bahan mentah atau raw material, atau juga bisa berupa bahan jadi atau finished goods. Jadi mungkin contohnya kalau misalkan yang raw material itu kayak yang tadi Ibu bilang, itu misal tepung ya, tepung itu kan belum diolah ya, jadi masih mentahan. Kalau yang udah finished goods itu contohnya misal kalian coklat ya, selai coklat atau selai stroberi itu kan kalian udah beli langsung berupa selai gitu ya, bukan kalian bikin sendiri selainya, produksi sendiri gitu, nggak mungkin juga kan ya. Oke, next slide. Ada mesin ya, jadi mesin ini mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan peralatan guna menghasilkan produk. Ya, jadi mesin ini biasanya itu tergantung sama produknya. Misalkan produknya itu bermacam-macam, terus sulit dibuat, terus atau dalam jumlah yang besar produksinya.
Nah, itu biasanya mengharuskan si perusahaan tersebut memiliki banyak mesin ya. Contohnya aja kayak misal di pabrik-pabrik itu. Pabrik, contohnya aja Mayora ya. Mayora itu kan perusahaan besar. Produknya udah bermacam-macam, lebih dari 10 mungkin ya. Dan produknya pun udah disebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, udah ekspor juga. Jadi nggak mungkin kalau misalkan perusahaan Mayora memiliki mesin yang terbatas dan teknologi yang nggak mumpuni. Ya, jadi mesin ini perannya seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada methods. Methods adalah cara. Ya, jadi dalam kegiatan usaha diperlukan metode untuk melakukan pekerjaan yang sesuai standar. Nah, suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Ya, jadi dengan cara yang lebih tersusun, dengan cara yang lebih mudah pastinya, didukung oleh mesin-mesin yang ada, itu mempermudah mempermudah produksi. Jadi produksinya itu bakalan lebih cepat ya. Ya, jadi dalam metode ini apa namanya? Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi metode ini nggak cuma soal produksi ya, tapi bisa juga di bagian administrasi, lalu bisa juga di bagian manajemen. Jadi tiap-tiap divisi itu pasti memiliki metode atau caranya masing-masing. Lalu yang terakhir ada markets. Markets itu pasar, ya, memiliki peran penting untuk menyebarkan hasil produksi yang tetap menjaga dan memperhatikan kualitas dan harga barang. Jadi penggunaan pasar memiliki peran penting untuk menyebarkan atau mendistribusikan hasil produk. Nah, jadi kalau kita mau memasarkan produk kita, itu kita harus tahu marketnya, kita harus dapat menguasai pasar. Artinya itu menyebarluaskan hasil produksi maupun menginformasikan barang atau jasa tersebut. Jadi kita udah tahu nih, karena produk kita A, berarti cara memasarkan kita A gitu. Misalkan contohnya kayak misal produk makanan dengan produk pakaian itu pasti cara memasarkannya beda ya. Kalau produk makanan, apalagi makanannya seperti yang sudah sebelumnya dipresentasikan sama teman-teman ya, ada yang produknya makanan, ada yang produknya pakaian gitu. Itu pasti masing-masing cara masarinnya beda. Kalau makanan itu biasanya misalkan kita mau memasarkan online, itu kita hanya menggunakan contohlah Gojek atau GoFood atau GrabFood yang sehari itu nyampe gitu. Bahkan nggak sehari sih, misal dalam jarak setengah jam aja itu udah nyampe. Kalau makanan kan bisa cepat basi ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk baju itu biasanya kita bisa lebih santai dalam memasarkannya karena baju itu nggak ada expirednya. Maksudnya kalau makanan itu kan dia nggak tahan lama. Terus ya jadi kalau baju itu lebih mudah untuk mendistribusikan ke konsumennya. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, sekian materi dari Ibu kali ini. Kita diskusi di Google Classroom atau di WA Group aja ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan bertanya. Terus ini kalian ada tugas nih. Kan kita udah masuk bab 4. Bab 3 kemarin belum ada tugas keterampilan ya. Jadi Ibu pengen ngasih kalian tugas keterampilannya itu berupa formulir internal dan surat niaga. Nah, bab 3 kan kita udah belajar tentang dokumen administrasi ya. Ada contohnya surat-surat, ada laporan, ada
formulir juga. Nah, Ibu pengen kalian bikin formulir internal dan juga salah satu surat niaga. Surat niaga itu kan ada macam-macam ya, ada lebih dari 5 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa pilih salah satu surat niaga, contohnya surat penagihan gitu kan. Jadi kalian sebagai penjual, kalian bikin sekreatif kalian, desainnya yang menarik. Contoh ini kan formulir internal dan surat niaga itu pasti ada harus nyantumin perusahaannya ya. Nah, kalian bisa pakai perusahaan kalian sendiri atau brand kalian yang sudah kalian gunakan di bab 2 waktu itu. Kita kan udah pernah bikin tugas apa itu namanya output ya, yang presentasi itu. Ya, kalian bisa pakai nama perusahaan kalian itu di tugas yang ini. Ya itu aja. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan tanya di WA group ya. Terus, oh ya, ini tugasnya Ibu kasih deadline 1 minggu. Jadi Selasa depan itu harus udah dikumpulin ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.